Zer Novel Channel, kumpulan novel bersambung. Cinta Sang Janda, bab kedua Rumah Sakit, P.U. Firahma. Aku terbangun, tubuh ini tergeletak di atas kasur berlapis alas putih yang bersih. Mata memandang ke segala arah. Jendela yang tidak sepenuhnya tertutup gorden menampakkan rona langit kebiruan. Mataku mengerjap mencari jam yang tergantung di dinding. Aku penasaran sudah pukul berapa saat itu. Mataku melebar ketika melihat jarum jam yang menunjukkan angka 6. Astagfirullah, ucapku lirih. Sudah subuh, aku belum melaksanakan syalat. Niat hati ingin beranjak, beringsut dari kasur. Namun rasa perih dan ngilu di persendian lutut membuatku menyerah. Aku pun berusaha mencari bantuan dengan cara bersuara. Maaf, apakah ada orang? Siapa saja? Bisakah bantu saya? Tak ada sahutan yang membuatku lega. Ingatanku kembali pada kejadian malam sebelumnya. Sepeda motor seseorang yang melaju ke arahku, lalu menabrak, padahal aku sudah berjalan di pinggir. Jeti, di mana orang itu sekarang? Mbak sudah bangun. Syukurlah. Laki-laki memakai baju kemeja panjang masuk tersenyum padaku. Aku mengernyitkan dahi, penasaran sekaligus menjadi kikuk. Kamu siapa? Aku bertanya padanya. Aku, Rian, Mbak, Kema. Kamukah yang menabrakku? Kenapa kamu menabrakku? Dadaku terasa sesak menahan sakit dan juga menanggung cobaan. Hidup seorang diri di kota besar, tanpa sanak saudara membuatku menjadi sedih. Namun, aku tidak boleh menunjukkan kerapuhan diri di hadapan pemuda itu. Tenanglah, Mbak. Saya tak sengaja. Mbak, apa? Anak sekali kamu mengatakan tak sengaja. Kamu sudah membuat kakiku seperti ini. Kamu tidak tahu saya punya anak di kontrakan sana. Sekarang entah gimana nasib anak saya. Tanpa diminta bibir ini menuturkan segala keluh kesah. Tak tahu lagi gimana nasib anakku. Kaki ibunya sudah tak bisa berjalan lagi. Mbak, maaf. Tolong, Mbak tenang dulu. Saya yang salah, tapi itu bukan saya sengaja. Saya janji akan tanggung jawab. Mbak, pemuda itu memohon maaf. Namun, aku enggan untuk cepat percaya padanya. Aku tak ingin berkata lagi. Mencoba untuk menerima ujian hidup ini dengan lapang dada. Mungkin laki-laki itu memang tak salah. Ujian ini datangnya dari Rob. Gini saja, Mbak. Bisa saya minta nomor telepon suami? Mbak, kutatap laki-laki yang ada di depan tersebut. Pertanyaannya membuat sakitku semakin parah. Bukan sakit di lutut, melainkan di hati yang paling dalam. Suami saya sudah tidak ada, ucapku berusaha menahan diri. Maaf, Mbak. Kalau begitu bisa saya minta nomor orang di rumah? Nggak ada, aku menjawabnya ketus. Duh, gimana ya? Saya juga kepikiran dengan keadaan anak. Mbak, gini saja, boleh saya minta alamat tempat Mbak ngontrak? Saya akan melihat keadaan anak Mbak. Tidak usah, siapa dia? Tak akan segampang itu aku percaya pada lelaki yang tak dikenal. Mana mungkin aku semudah itu memberikan alamat tempat aku ngontrak? Lalu bagaimana, Mbak? Laki-laki berhidung mancung itu kelihatan mulai panik dan bingung. Saya ingin pulang saja. Jangan, Mbak. Kaki Mbak belum pulih, ucapnya penuh kecemasan. Semua itu sangat terlihat dari ekspresi wajahnya. Aku capek bicara dengan laki-laki itu. Aku juga belum salat. Ku coba sekali lagi, menggerakkan kaki kiri. Sangat sulit rasanya. Perih yang menjalar ke ulu hati, membuatku menyerah. Mbak mau kemana? Biar saya bantu. Ucap laki-laki bernama Rian itu, berdiri dan mendekat ke bibir tempat tidur. Tangannya pun terulur, seakan-akan ingin menyentuh tanganku. Jangan sentuh, saya. Aku langsung mencegahnya. Maaf, Mbak. Sebentar saya panggilkan perawat dulu. Ucapnya berlalu dari kamar aku dirawat. Entah berapa biaya pengobatan di rumah sakit ini. Sangat parahkah kakiku yang dibalut ini? Pikiranku jadi bercabang kemana-mana. Bagaimana kalau aku sakit lama? Sulit beraktivitas. Bagaimana aku bekerja untuk kebutuhan sehari-hari? Uang, tiba-tiba aku teringat uang 30.000 yang kemarin aku dapatkan. Di mana uang itu? Uang itu pasti sudah hilang. Jika tak malu, tentu aku sudah menangis sekarang ini. Uang yang susah payah aku dapatkan kini juga hilang. Laila,
Anakku di rumah entah gimana nasibnya. Mungkin dia sudah menangis tidak menemukan ibunya di rumah. Ibu, mau ke kamar mandi? Tanya perawat yang datang bersama laki-laki tadi. Iya, Bung, saya mau salat. Ucapku pelan. Baiklah, sebentar saya ambilkan kursi roda dulu. Ya Repit, bahkan aku sekarang harus dibantu kursi roda untuk bergerak. Tak bisa aku bayangkan gimana jadinya nanti. Sekali lagi maafkan saya, Mbak. Laki-laki itu lagi dan lagi mengucapkan maaf. Sudah setahun aku berjuang sendiri. Mas Judit menceraikan aku ketika Laila berumur 5 tahun. Alasan yang sangat tak diduga. Hanya karena sudah membuat dia mengeluarkan banyak uang untuk biaya operasi casar. Tak ada BPJS. Karena memang kala itu Mas Judit dan mertuaku melarang membuat kartu itu. Mereka yakin aku bisa melahirkan secara normal. Namun takdir membawaku ke meja operasi, ruang dingin yang sangat menyeramkan. Jangan operasi, Dok, saya mohon. Saya ingin melahirkan normal, lulungku kala itu. Aku tak segan lagi menangis di hadapan dokter perawat dan staf lainnya. Kehamilan ibu sudah komplikasi, ketuban pecah dini. Bu, pembukaan masih mentok di 1. Mas Judit menandatangani surat pernyataan setuju dengan amarah yang sepertinya. Dia tahan. Penderitaanku berlanjut setelah pulang dari rumah sakit. Mertua ataupun iparku tak ada yang mau membantu. Mereka hanya menonton saja ketika aku bersusah payah memandikan bayi mungilku di tengah-tengah rumah. Belum lagi omongan yang membuatku drop dan sering bersedih. 5 tahun lamanya aku menjadi bulan-bulanan mereka. Pada akhirnya, Mas Judit menjatuhkan talak yang ketiga. Karena setiap hari dirongrong ibunya. Hari itu juga aku angkat kaki dari rumah mertuaku. Karena talak 3 sudah jatuh. Sebelumnya kami rujuk 2 kali. Namun, setelah talak 3 tentu tak ada harapan lagi. Lagi pula aku sudah capek untuk terus-terusan bersabar. Uang yang sering aku tabung ternyata sangat berguna kala itu. Aku putuskan mengontrak di tempat yang sederhana. Yang penting aman dan nyaman untuk aku dan Laila tempati. Memulai hidup baru tanpa bayangan hantu-hantu yang berwujud manusia tersebut. Alhamdulillah, Mas Judit tak pernah memberikan nafkah. Walaupun aku mengontrak masih dalam satu kecamatan yang sama dengan tempat tinggal mertuaku. Mbak, panggil Rian pelan. Lamunanku seketika itu langsung buyar. Menoleh ke arahnya, menatap wajahnya sekilas. Sepertinya dia laki-laki yang baik. Buktinya dia masih betah menungguku di rumah sakit ini. Bahkan baju yang dia kenakan masih yang tadi pagi. Mbak, saya cemas dengan keadaan anak. Mbak, bagaimana kalau saya lihat ke sana? Saya jadi tidak tenang loh. Mbak, berikan saja alamatnya. Aku diam membisu. Masih menimbang-nimbang. Berikan atau tidak? Anakku masih sangat kecil. Berita yang sering aku dengar membuat was-was. Ada penculikan anak, ada pelecehan seksual pada anak, ada lagi penganiayaan pada anak. Wajah Rian seolah mengisyaratkan bahwa aku harus percaya padanya. Namun, hatiku masih berat untuk percaya pada orang yang belum dikenal sama sekali. Apakah aku harus memberikan alamat kontrakanku? Aku jadi dilema. Bersambung ke bab 3. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.